Halo nakama yang sedang lagi nonton movie. Hari ini gue akan membahas mengenai anime The Good of High School. Dan sebelum gue bahas lebih lanjut, ingat di like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian agar channel ini tetap berkarya ya nakama. Hari ini gue akan mereview movie-nya ya, bukan manganya. Agak beda sedikit sih cerita antara movie dan manganya, tapi gue akan mereview mengenai movie-nya ya. Bagi yang belum menonton anime ini, segera ditonton karena movie-nya seru abis. Tak kalah sama anime-anime unggulan yang lain. Selain itu juga anime ini termasuk dalam anime yang populer di Indonesia. Jadi langsung saja ya gue jelaskan mengenai karakter utamanya itu siapa. Karakter utama pada anime The Good of High School, atau biar lebih gampang gue singkat saja anime ini ya, karena bacanya itu gue mulut lokal jadi agak sulit bacanya. Biasanya sih disingkat jadi Go. Karakter utamanya bernama Jin Mauri. Jin Mauri ini merupakan lelaki yang berusia 17 tahun yang bersemangat dan mengikuti kompetensi yang bernama Go atau alias Good of High School. Pada episode pertama dijelaskan bahwa Jin Mauri bertemu dengan temannya yang bernama Junmira dan Han Daewi. Kemudian mereka mengikuti turnamen bersama. Dan pada babak kualifikasi, di sini dijelaskan bukan 1 lawan 1, tetapi turnamen battle royale ya, sekelas turnamen massal. Jadi siapa yang bertahan, mereka yang akan menuju ke babak selanjutnya. Dan pada episode 1 dijelaskan bahwa Jin Mauri, Junmira, dan Daewi di sini memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan mereka mengalahkan lawan-lawannya untuk menuju ke babak selanjutnya. Gue lanjut ya ke episode 2. Jadi pada episode 2 di sini Jin Mauri tidak sengaja menjatuhkan pedang dari Yumira. Dan Yumira menampar Jin Mauri pada saat itu juga. Karena pedang ini diberikan oleh orang tuanya ya. Ini warisan dari orang tuanya, jadi wajar kalau Yumira marah. Pada episode kedua di sini langsung dimulai pertandingan 1 lawan 1. Yang pertama bertanding dari kedua teman Jin Mauri adalah Yumira. Di sini Yumira melawan Han Daeju. Dan dengan mudah Yumira memenangkan pertarungan ini. Dan selanjutnya diikuti oleh Jin Mauri dengan melawan The Beast. Ya, tentunya juga di sini bisa dimenangkan dengan mudah oleh Jin Mauri. Selanjutnya di sini Han Daewi melawan Yes Man. Jadi mereka bertiga menang mutlak ya dalam pertarungan di sini. Jin Mauri di sini hampir didiskualifikasi ya karena dia mengganggu pertandingan orang lain. Tapi dia bukannya mengganggu, hanya menyelamatkan petarung lain saja. Di sini muncul seseorang yang juga sebagai pimpinan dari penyelenggara turnamen ini yang bernama Park Mujin. Selanjutnya pada episode 3, jadi di sini dijelaskan bahwa Jin Mauri tidak jadi didiskualifikasi karena Jin Mauri di sini adalah cucunya Raijin. Raijin merupakan petarung yang kuat yang disegani banyak orang. Jadi Jin Mauri di sini harus berhadapan dengan wasit ya. Apabila Jin Mauri menang, maka Jin Mauri di sini bisa mengikuti pertarungan selanjutnya. Dan di sini pemenangnya adalah Jin Mauri ya pada saat Jin Mauri berhadapan dengan wasit. Ya karena pertandingannya hanya cukup untuk menjatuhkan lawan saja. Tapi kalau bertanding serius mungkin di sini Jin Mauri tidak bisa menang. Selanjutnya episode 4. Jadi di sini kurang menarik sih episode 4-nya karena yang dibahas pada video hanya pernikahan Yumira aja. Jadi kita lanjut ke episode 5 ya nakama. Lanjut pada episode 5, lumayan sedih sih ceritanya ya. Karena di sini Han Daewi melawan Junmira dan Han Daewi itu memukul Junmira hingga mengeluarkan darah yang banyak.
Dan Han Dae-wi di sini melakukan hal seperti itu karena dari pimpinan penyelenggara meminta Han Dae-wi untuk menang mutlak. Dan apabila Han Dae-wi menang, dia akan menyelamatkan temannya. Dan selanjutnya pada pertandingan final di sini yaitu Jun Mori berhadapan dengan Han Dae-woo. Dan tentunya di sini juga dimenangkan oleh Jun Mori. Pada turnamen tingkat daerah di sini dimenangkan oleh Jun Mori sendiri. Dan selanjutnya akan ada turnamen yang lebih besar yaitu turnamen di wilayah. Jadi di sini ada 3 orang yang akan ikut untuk bertanding. Jadi Jun Mori dan kedua temannya ini masuk ke dalam daftar turnamen wilayah ini karena di sini yang bertanding satu tim 3 orang. Seorang wasit berhasil dibunuh oleh organisasi Nooks. Apa itu organisasi Nooks? Organisasi Nooks merupakan organisasi dewa yang di sini bertentangan dengan organisasi petarung. Selanjutnya pada episode ke-7 di sini turnamen tingkat nasional sudah dimulai ya. Jadi tim Mori di sini melawan tim Chungcheong Utara. Dan tentunya di sini pemenangnya adalah tim Jin Mori. Selain itu pada episode ke-7 juga diperlihatkan pertarungan antara penyelenggara atau wasit melawan organisasi Nox. Jadi di sini episode ini lumayan seru juga ya. Nah, seperti pada gambar yang sudah diperlihatkan di sini, jadi Han Dae-wi di sini bertanya kepada penyelenggara mengenai kekuatan Haryuk. Haryuk atau tepatnya lebih mudah itu adalah kekuatan dewa. Jadi manusia di sini dapat meminjam kekuatan dewa yang seperti diperlihatkan pada episode 3 ya, waktu pertarungan wasit dengan Jin Mori. Jadi kekuatan dewa itu istilahnya seperti kekuatan bayangan yang bisa membunuh manusia itu sendiri atau lawan kita seperti itu. Selanjutnya di sini terjadi pertemuan antara Jin Mori dan Park Il-pyo. Jadi di sini Park Il-pyo di sini mengenal kakek dari Jin Mori yaitu Tae-jin dan bercerita sedikit kepada Jin Mori mengenai masa lalunya waktu dia bertemu dengan kakeknya Jin Mori. Selain itu di sini juga dijelaskan mengenai peperangan antara manusia dan dewa. Jadi pimpinan penyelenggara mengatakan kepada wasit bahwa mereka bisa menggunakan kekuatannya untuk berperang. Oke nakama, kita sudah sampai kepada episode 9. Jadi pada episode 9 di sini diceritakan bahwa Jin Mori diberikan surat kaleng, yaitu alamat tempat kakeknya dan foto berupa kakeknya yang sedang ditahan. Kemudian Jin Mori di sini mengarah ke lokasi kakeknya. Dan ternyata Jin Mori di sini ketipu oleh anggota dari organisasi Nox, Song, yang didapat bukan kakeknya tapi malah bom. Dan di episode ini juga diperlihatkan ya bahwa Yumira di sini berhasil membangkitkan kekuatan dewanya. Jadi kita lanjut ya, episode terakhir yang akan gue bahas di sini yaitu episode 10. Jadi di sini tim dari Jun Mori berhasil memasuki babak semifinal dan di sini bertanding melawan tim dari Park. Nah, pertandingan dari kedua tim ini sangat seru ya nakama ya. Jadi gue sempat baca manga sih, tapi manga sama anime kok agak beda sedikit ceritanya. Gue juga tidak tahu kenapa. Selain pertandingan di turnamen, di sini peperangan antara dewa dan manusia juga sudah mulai ya nakama ya. Jadi episode 10 ini ceritanya full pertarungan, seru sekali. Di sini juga pertandingan antara Jun Mori dan Park sudah dimulai ya. Jadi pertandingan kali ini merupakan pertandingan yang seru karena di sini Park dalam pertandingan mengajarkan kelemahan Jun Mori itu di mana saja. Karena di sini Park dititipkan pesan sama kakeknya Jun Mori untuk menjaga dan membimbing Jun Mori karena Jun Mori di sini merupakan orang yang ceroboh seperti itu. Dan di sini Park juga itu adalah merupakan seorang kunci
Apa itu kunci? Seorang kunci di sini. Jadi pada zaman dahulu ada makhluk yang berhasil menghancurkan hampir setengah kahyangan. Jadi para dewa takut dengan makhluk ini dan berusaha untuk membunuh makhluk ini. Dan sedangkan dari para manusia bertujuan untuk menjaga makhluk ini agar nanti apabila ada pertempuran dengan para dewa bisa menggunakan makhluk ini. Jadi sekian ya cerita gue tentang anime The Good of High School. Jadi jangan lupa ya, ingat subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian. Dan apabila kalian mempunyai pendapat mengenai anime ini, silahkan masukkan pada kolom komentar. Terima kasih ya nakama, bye bye.